Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teori kedua, kita akan membahas tentang desain basis data. Tujuan dari bab ini memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data ini menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Nah, beberapa organisasi itu membuat posisi admin basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Nah, alasannya itu data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan kesediaan data yang besar dan up to date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Jadi siklus sistem informasi ini, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpan, personal yang menggunakan dan mengatur data. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi itu yang mengembangkan aplikasinya. Lalu siklus makro. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu visibility analysis. Visibility analysis ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses. Lalu requirement collection and analysis. Requirement collection and analysis ini kebutuhan detail yang dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Lalu desain. Pada tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program yang menggunakan dan memproses basis data. Lalu implementasi. Sistem informasi yang diimplementasi. Basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Terus validation and acceptance testing. Pada tahap ini, tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakukan. Lalu deployment, operation and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional ini mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Selanjutnya, siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut: sistem definition,
Skop dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi yang didefinisikan. Database design. Database design ini adalah desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS yang sudah siap. Lalu database implementation itu meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Lalu yang keempat, loading or data conversion. Di sini basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Lalu application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu yang dikonversikan ke sistem baru. Jadi mengkonversi aplikasi. Lalu testing and validation. Sistem baru yang diuji coba dan divalidasi. Nomor 7, operation. Sistem basis data dan aplikasi yang dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru yang dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Setelah itu monitoring and maintenance. Pada tahap ini, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi pada perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu untuk memonitoring dan maintenance ini. Selanjutnya proses desain basis data. Tujuan desain basis data ini adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, dan implementasi tuning sistem basis data. Proses desain ini terdiri dari 2 aktivitas paralel. Seperti pada gambar, aktivitas pertama meliputi desain, data konten, dan struktur basis data. Kedua berhubungan dengan aplikasi, dan yang kedua ini berhubungan dengan aplikasi basis data. Ini adalah gambar tahap perancangan basis data untuk basis data yang besar. Tahap pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Jadi tahap pertama ini disebut koleksi dan analisa kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan, pertama kali harus diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan dikoleksi dan dianalisa. Pada tahap selanjutnya, pada tahap kedua, desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data yang melibatkan 2 aktivitas paralel. Aktivitas pertamanya yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap pertama dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap pertama dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Lalu pada tahap 2A, desain skema konseptual. Skema konseptual yang diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi, DBMS independen. Lalu pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema tipe entity, tipe relationship, dan atribut.
Pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot. Pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi yang berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Jadi pada desain skema harus juga menentukan kayak atribut, cardinality, dan participation constraint, weak entity, dan juga hierarki. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi, yaitu pendekatan pertama dan kedua. Di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap pertama itu digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Suatu skema berhubungan digabungkan ke himpunan kebutuhan, kemudian dilakukan desain. Lalu pada tahap view integration, selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Individual view dapat dibentuk sebagai skema eksternal setelah view integration. Lalu strategi untuk desain skema, yaitu diantaranya top-down strategi. Top-down strategi ini dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Sebagai contoh, misalnya, tentukan hanya beberapa tipe entity level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entity level lebih rendah dan relationship. Yang kedua, bottom up strategi. Strategi ini mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Lalu inside out strategi. Strategi ini merupakan kasus khusus dari bottom up strategi. Bottom up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Lalu yang keempat, mixed strategi. Strategi ini kebutuhan yang dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi strategi ini mengkombinasikan beberapa skema. Nah, gambar yang di sini dan ini, gambar ini menggambarkan top-down strategi dan bottom-up strategi. Contoh top-down di dekomposisi dari tipe entity ke dalam beberapa tipe entity. Gambar A ini dia menunjukkan course dibagi dalam course dan seminar. Dan relasi teach dihubungkan terpisah dalam teach dan offers yang pada gambar B. Lalu terlihat tipe entity course offering dibagi dalam dua tipe entity course dan instruktur, relasi antar keduanya. Sini. Lalu pada gambar ini, yang A, dia memperlihatkan bottom up strategi dari generalisasi relasi baru di antara tipe entity. Bottom up ini menggunakan kategori tipe union yang diilustrasikan pada gambar B ini, di mana konsep baru vessel owner ditemukan dari tipe entity yang sudah ada, yaitu faculty, staff, dan student. Jadi yang gambar sebelumnya tadi, yang ini,
adalah strategi top down, yang A membangkitkan tipe entity baru, dan yang B dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi. Lalu yang ini adalah contoh strategi bottom up, yang A menemukan dan menambah relasi baru, dan yang B menemukan kategori baru, tipe union, dan menghubungkannya. Skema integrasi view. Untuk basis data yang besar dengan pemakai dan aplikasi yang diharapkan, pendekatan view integration untuk merancang skema individu dan kemudian menggabungkannya. Karena individual view relatif kecil, perancangan skema lebih sederhana, tetapi diperlukan metodologi untuk integrasi view ke skema basis data global. Lalu pada skema integrasi ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Misalkan seperti identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Lalu selanjutnya tahap 2B. Tujuan dari tahap 2B ini di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2 derajat untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Jika suatu sistem basis data dirancang, perancang sadar beberapa aplikasi yang diketahui atau transaksi yang akan dijalankan dalam basis data yang diimplementasikan. Bagian terpenting dari perancangan basis data ini adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut yang sebelumnya dalam proses perancangan. Hal ini akan menjamin skema basis data yang memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Lalu ini adalah contoh gambar modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi dan skema terintegrasi setelah menggabungkan view 1 dan view 2. Tahap 3, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS ini berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, dan operating cost. Nah, faktor teknis ini berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS seperti relasional, objek, dan lain-lain. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antar muka pemakai dan pemrogramnya. Lalu keuntungan DBMS ini tidak mudah diukur dan dihitung. Keuntungan DBMS tidak mudah diukur dan dihitung. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaannya, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Selanjutnya pada tahap 4, pemetaan model data, desain basis data logika. Tahap berikutnya dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal. Model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk: sistem independent mapping, tailoring the schemas to specific DBMS. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring the schemas to a specific DBMS. Ini DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan
pemodelan khusus. Tahap kelima, desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik: waktu respon, utilitas ruang penyimpan, dan transaction throughput. Setiap DBMS menawarkan berbagai pilihan organisasi file dan akses path, termasuk di dalamnya berbagai tipe pengindeksan, clustering record yang berhubungan melalui pointer, dan berbagai tipe hashing. Bila suatu DBMS dipilih, proses perancangan basis data fisik dibatasi pada struktur yang tepat untuk file basis data melalui pilihan yang ditawarkan DBMS. Hasil dari rancangan basis data fisik dalam tahap ini merupakan ketentuan awal dari struktur penyimpan dan akses path untuk file basis data. Juga selalu diperlukan modifikasi rancangan berdasarkan observasi performansi setelah sistem basis data diimplementasikan. Lalu, aktivitas tahap berikutnya adalah tuning basis data. Tahap ke-6, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Pernyataan dalam DDL atau Data Definition Language, termasuk SDL, Storage Definition Language, dari DBMS terpilih dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan data. Jika data diubah dari sistem komputerisasi sebelumnya, rutin konversi diperlukan untuk format kembali data untuk menyimpan ke basis data yang baru. Selanjutnya, kita akan ke latihan soal. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawabannya adalah koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, atau disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data. Lalu, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Koleksi dan analisa kebutuhan. Karena pada proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel. Aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data. Kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Lalu, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Lalu, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Lalu, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang levelnya lebih rendah, atau definisi sintak data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Lalu, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Lalu, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses?
expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Simplicity and understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Lalu yang kelima, formality. Skema konseptual yang ditampilkan dalam model data yang merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Lalu apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Perbedaannya adalah sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Sedangkan tailoring the schemas to a specific DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Strateginya adalah top-down strategi, yang dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Kedua, bottom-up strategi, mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Ketiga, inside-out strategi, merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Dan yang keempat, mixed strategi, kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi, bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi strategi ini mengkombinasikan beberapa skema. Lalu sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jawabannya, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema yang dirancang individual perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Korespondensi diidentifikasi sebelum integrasi diproses. Lalu modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema yang dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Beberapa konflik diidentifikasi sebagai hal pertama yang harus dipecahkan. Ketiga, menggabungkan view. Menggabungkan view ini skema global yang dibuat dengan menggabungkan skema individu. Konsep yang berhubungan direpresentasikan hanya sekali dalam skema global dan pemetaan antara view dan skema global ditentukan. Hal ini merupakan langkah yang sulit untuk melakukan pada basis data yang sebenarnya yang melibatkan ratusan entiti dan relasi. Hal ini akan melibatkan sejumlah intervensi manusia dan negosiasi untuk memecahkan konflik dan mendapatkan solusi yang dapat diterima untuk skema global. Dan yang keempat, restrukturisasi. Ini adalah langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Selanjutnya, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawabannya, pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Sistem independen tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Terima kasih. Cukup sekian dari teori 2 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.